Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Desak dalam program Kominfo Distro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Satelit Republik Indonesia 1 telah meluncur hari ini pada pukul 5.21 waktu Indonesia Barat atau Minggu pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat. Peluncuran ini bertujuan untuk meratakan akses internet di area 3T. Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 sukses diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Senin 19 Juni pukul 5.21 pagi waktu Indonesia. Satria 1 mengangkasa menuju target orbit 146 bujur timur tepat di atas Pulau Papua. Pengorbitan Satria 1 dilakukan dari landasan peluncuran Angkatan Antariksa Amerika Serikat di Cape Canaveral, Florida pada Minggu 18 Juni 2023. Falcon 9 buatan SpaceX menjadi kendaraan yang membawa Satria melejit keluar angkasa. Indonesia boleh berbangga, pasalnya Satria 1 menjadi satelit terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini sendiri merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Satria 1 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menginklusikan masyarakat ke dalam ekosistem digital. Upaya ini dimulai dengan menyediakan akses internet bagi layanan publik kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan hingga ke pelosok negeri. Melansir siaran pers Kemenkominfo, hingga akhir tahun 2023, Satria 1 akan melayani 20-50 ribu titik layanan publik di wilayah 3T dengan kapasitas 150 GB per second. Sementara itu, untuk kecepatan internet di setiap titik akan mencapai 4 MB per second. Perhitungan angka tersebut naik dari 1 MB per second di tahun 2018 untuk setiap titik. Kepala Badan Litbang SDM Kemenkominfo Hari Budiarto mengatakan setelah Satria 1 diluncurkan akan dilakukan serangkaian tes dan commissioning dengan target minggu keempat Desember 2023 Satria 1 siap memberikan layanan publik. Pengerjaan Satria 1 digarap dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kemenkominfo dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama melalui Badan Layanan Umum Bakti Kominfo. Sementara itu, PT Satelit Nusantara 3 menjadi badan usaha penyelenggara satelit multifungsi yang dibentuk oleh Konsorsium PSN. Konsorsium PSN merupakan perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia dengan pengalaman satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia lebih dari 32 tahun. Dalam peluncurannya, Bakti Kominfo menggelar nonton bareng di 11 wilayah Indonesia yakni Jakarta, Manado, Kupang, Jayapura, Kabupaten Timika, Manokwari, Banjarmasin, Ambon, Tarakan, Pontianak, dan Batam. Di Jakarta sendiri, nonton bareng peluncuran dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan Skyworld. Bapak Ibu semuanya langsung menerima seperti kita ketika kita beli HP terus kemudian bisa nyala ya. Tapi dari stasiun bumi tentunya nanti akan terdapat jaringan-jaringan baik fiber optik maupun BTS yang nanti akan memancarkan sinyal-sinyal ini sehingga layanan publik seperti sekolah, kemudian layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan juga keamanan, tempat-tempat keamanan seperti markas-markas polisi dan TNI itu bisa mendapatkan akses internet. Kami mengharapkan juga kehadiran internet akan mengakselerasi akuisisi ilmu pengetahuan dan keterampilan secara merata di Indonesia. Sementara itu, PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersyukur atas peluncuran satelit Satria 1. Menurutnya, satelit Satria 1 dapat membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menegaskan bahwa peluncuran satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 akan membuka era konektivitas digital melalui pemerataan akses internet di Indonesia. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan bahwa satelit Satria 1 ini nantinya akan menjangkau seluruh wilayah tanah air, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia juga menegaskan bahwa proyek peluncuran Satria 1 tidak terdampak oleh kasus korupsi BTS 4G yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Seperti diketahui, Satria 1 telah sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18:21 waktu setempat dari Cape Canaveral Space Launch Complex Fort Worth, Florida, Amerika Serikat. Setelah berhasil meluncur, nantinya satelit tersebut akan mengisi orbit di 146 bujur timur. Setelah berada di 146 derajat bujur timur, PT Pasifik Satelit Nusantara bersama Thales Alenia Space akan melakukan in-orbit testing untuk memastikan perangkat satelit Satria berfungsi dengan normal pasca peluncuran, di mana tahap ini diperkirakan memakan waktu selama 3 minggu. Tahapan selanjutnya, PSN menjalankan in-orbit acceptance review atau IOAR. Peninjauan IOAR akan dilaksanakan pada pekan pertama Desember 2023. Mahfud pun menyampaikan dengan diluncurkannya satelit Satria 1 diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kapasitas internet Satria 1 secara bertahap yang akan dimulai pada Januari 2024 mendatang. Sekali lagi saya tegaskan, ini tidak ada hubungannya dengan kasus BTS 4G. Karena ini merupakan proyek tersendiri untuk memberikan layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Terutama itu tadi untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk kantor-kantor pemerintah di tempat terpencil, kemudian untuk pos-pos Polri dan TNI di berbagai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Kaisar Jepang Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden merasa sangat terhormat atas kunjungan tersebut sebab Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Kaisar Naruhito. Kaisar Jepang Hironobu Naruhito lakukan kunjungan pertama kali ke Indonesia sejak dinobatkan sebagai Kaisar tahun 2019. Kaisar Naruhito tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 17 Juni 2023 bersama dengan Permaisuri Masako. Kedatangan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia merupakan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Tokyo tahun lalu. Simbol tertinggi Kekaisaran Jepang rencananya akan menjalani serangkaian lawatan di Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya dan Ibu Negara menyambut kedatangan Sri Baginda Kaisar dan Sri Baginda Permaisuri Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Indonesia pada pagi hari ini. Saya merasa sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri. Presiden menilai kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ini semakin memperkokoh fondasi persahabatan antara Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, fondasi kokoh ini diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan persahabatan antara Indonesia dan Jepang penting untuk terus disemai di tengah berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini. Presiden juga berharap kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ini membawa kesan baik bagi persahabatan Indonesia dan Jepang. Semoga kunjungan Sri Baginda dan Sri Baginda Permaisuri ke Indonesia membawa kesan yang baik bagi persahabatan kita, Indonesia dan Jepang, dan semoga kebahagiaan dan kemakmuran selalu menyertai Sri Baginda Kaisar dan Sri Baginda Permaisuri, keluarga kekaisaran, dan masyarakat Jepang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Menteri Luar Negeri Vanuatu, Jotan Napatnauka di Istana Wapres Jakarta. Salah satu materi pertemuan tersebut untuk meluruskan salah paham tentang Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Vanuatu, Mr. Honjotam Napatnauka di Istana Wapres Jakarta. Dalam pertemuan itu, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Betlowi mengatakan, Vanuatu merupakan salah satu negara di Asia Pasifik. Kunjungannya kali ini membahas tentang hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang, seperti investasi hingga pariwisata. Dan memang banyak tadi aspirasi yang disampaikan oleh pihak sahabat kita dari delegasi Vanuatu, dan tentu saja ini adalah hal yang bagus saja, terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dan dari Papua, supaya
tidak salah faham, karena ada kampanye-kampanye yang tidak baik terhadap berbagai negara, terutama di negara-negara Asia Pasifik, tentang duduk perkara yang sebenarnya bagus untuk hubungan kita dengan berbagai negara terkait dengan Papua. Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani menambahkan, pertemuan tersebut merupakan tonggak baru hubungan bilateral kedua negara. Abdul menilai kunjungan Vanuatu ke Indonesia adalah momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerjasama ke depan. Kita melihat bahwa kunjungan ini merupakan memiliki signifikansi dalam artian merupakan tonggak baru hubungan bilateral, karena akan menjadi momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerjasama ke depannya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.